Baik, ini adalah bukti di mana kami berlapan, kelompok 7, sedang berdiskusi untuk mencari jurnal maupun permasalahan tentang materi transport aktif, pasif, dan molekul ini. Dalam mencari jurnal, kami kelompok 7 meminta bantuan ChatGPT untuk mencarikan referensi jurnal internasional tentang materi transport molekul secara aktif yang berkaitan dengan bidang farmasi. Lalu di sini sudah terdapat referensi jurnal yang telah diberikan oleh ChatGPT. Dari beberapa referensi jurnal tersebut, akhirnya kami memilih salah satu dari jurnal tersebut yang pada awalnya jurnal ini merupakan bahasa translate ke bahasa Indonesia dengan judul Regulasi Transkripsi Transporter Obat Pembawa Zat Terlarut. Sebelumnya, kami sudah mengecek indeks dari jurnal ini di SGR, yaitu Q1. Lalu untuk permasalahannya, kami meminta bantuan ChatGPT kembali, yaitu untuk membuatkan laporan rumusan masalah yang berkaitan dengan transport molekul secara aktif dalam bidang farmasi yang tetap berkaitan dengan jurnal telah kami pilih tadi. Di sini sudah terdapat 8 rumusan masalah. Masing-masing dari anggota kelompok 7 memilih satu di antara 8 permasalahan ini. Dan saya memilih permasalahan nomor 1, yaitu bagaimana perubahan atau mutasi di DNA dapat mempengaruhi transporter obat di dalam tubuh. Setelah menemukan permasalahan, saya meminta bantuan dari ChatGPT, meminta penjelasan bagaimana perubahan pada DNA dapat mempengaruhi kerja transporter dalam tubuh. Di sini ChatGPT telah menampilkan beberapa penjelasannya, dan saya meminta sumber jurnal dari jawaban tersebut. Lalu terdapat tiga jurnal dari PubMed Central, yang dimana saya memilih 1 dan 2 sebagai referensi jurnal untuk jawaban dari permasalahan yang saya pilih. Baik, untuk jurnal pertama di sini, saya memilih jurnal ini, dan saya translate ke bahasa Indonesia karena sebelumnya dari bahasa Inggris, dengan judul Karakterisasi Fungsional 6 Varian SLCO1B1 yang diamati pada individu Finlandia dengan gangguan psikotik. Sebelumnya saya sudah mengecek di CGR indeks dari jurnal yang saya pilih, yaitu Q1. Jurnal ini dijelaskan bahwa varian dalam gen SLC01B1 yang mengkode protein OATP1B1, yang dimana OATP1B1 ini merupakan sebagai pintu masuk transport obat untuk masuk ke dalam hati. Dan jika protein ini rusak, maka istilahnya obat tersebut tidak dapat ditransport ke dalam hati. Di sini dikatakan dari 6 varian, ada salah satu yang langka, yaitu SLC01B1C629G, yang menyebabkan hilangnya fungsi transport OATP1B1 in vitro dan secara signifikan menurunkan kelima protein membran. Ini mengakibatkan mempengaruhi fungsi transport obat ke dalam hati. Lalu di sini saya menampilkan referensi jurnal kedua untuk jawaban dari permasalahan saya. Saya transfer ke dalam bahasa Indonesia. Lalu judulnya adalah Aplikasi dan Keterbatasan Pemindaian Mutasi Mendalam untuk Fungsi Varian Genom Missense. Di sini saya juga mengecek di CGR bahwa jurnal yang kedua ini terindeks Q1. Dalam jurnal kedua ini, SLC01B1 merupakan anggota keluarga transporter anion organik pembawa zat terlarut 1B1, adalah transporter penyerapan hati transferon yang penting. Varian genetik pada gen SLC01B1 telah dikaitkan dengan pelipatan protein yang diubah menghasilkan degradasi protein dan penurunan aktivitas transporter. Ini juga menegaskan bahwa
Varian genetik dari gen SLC01B1 ini bisa mengakibatkan penurunan dari aktivitas transporter. Dalam jurnal kedua ini juga dikatakan bahwa 4 dari 6 varian yang baru diidentifikasi sangat merusak. Di sini juga dikatakan bahwa terdapat varian yang menunjukkan aktivitas transporter yang berkurang secara signifikan bersama dengan tingkat protein yang mirip dengan SLC01B1WT. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan referensi dari dua jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa mutasi atau variasi dari gen atau DNA ini bisa menyebabkan pelimpahan protein yang berakibat pada mempengaruhi aktivitas transporter hingga penurunan aktivitas transporter.